image mereka masuk ke panti ini memang benar. Ada yang sebagian malu kalau orang tuanya dititipkan di panti. Dan memang harus ada budaya malu karena kita sebagai anak bertanggung jawab penuh untuk mengasuh orang tua kita. Kalau ada warga binaan yang mempunyai keluarga tetapi keluarga tidak mau menerima mereka di keluarganya. Tapi ya itu, kok ntar Pak, saya minta 3 hari lagi ya Pak, saya beliin tiket dulu biar dia pulang kamu. Nah, 3 hari lagi sudah tinggal di sini. Saya bilang, kapan lagi ada waktu kamu untuk mengabdi ke orang tuamu? Ini ladang pahala. Bawa. Panti Sosial Tresnawarda Budi Mulya 1 ini adalah salah satu unit pelaksana teknis Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta milik Pemda DKI Jakarta. Nah, panti ini memberikan layanan dan pembinaan terhadap lansia di atas usia 60 tahun dan mereka adalah lansia-lansia terlantar yang dijangkau dari jalanan atau mungkin dari keluarga tidak mampu, yang tidak notabene, yang tidak punya keluarga, dan negara hadir bertanggung jawab untuk menyantuni mereka. Panti ini di DKI ada 4 sebenarnya Mas. Ada Panti Sosial Tresnawarda Budi Mulya 1, 2 di Cengkareng, 3 di Margaguna, dan 4 di Ciracas. Di panti yang pertama itu di sini. Jumlah binaan kita sekarang ini ada kurang lebih 250 orang, 157 oma atau nenek-nenek, dan 93 opa, kakek. Nah, apa saja yang mereka disantunkan di sini? Mereka disantuni di sini adalah yang jelas kebutuhan dasarnya dipenuhi. Seperti makan 3 kali, dapat snack 2 kali, terus kebutuhan pakaian diberikan oleh mereka, ya, pakaian harian, pakaian olahraga, semua juga diberikan untuk mereka, termasuk daleman segala. Jadi mereka benar-benar mendapat perhatian dari pemerintah di sini. Di samping itu juga ada pelayanan kesehatan, karena orang tua kita ini tentunya dengan segudang penyakit. Nah, syaratnya mereka harus punya kartu BPJS, dan kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, terutama rumah sakit umum daerah yang bisa memberikan pengobatan kepada mereka, seperti Rumah Sakit Durensawit, Rumah Sakit Pasar Rebo, Budiasi, dan termasuk juga rumah sakit swasta seperti Adiaksa, Rumah Sakit Haji, dan lain sebagainya yang ada di lingkungan sekitar sini. Di samping itu ya, yang paling penting di sini puskesmas. Jadi kalau ada hal apa-apa pun tindakan-tindakan yang kita berikan tentang kesehatan, kita selalu berkoordinasi dengan puskesmas kesehatan di Kecamatan Cipayung. Di samping itu ada pembinaan-pembinaan lain untuk mereka, seperti pembinaan keagamaan, sholat 5 waktu, dari sholat subuh berjamaah sampai sholat isya berjamaah, terus ada pengajian-pengajian rutin untuk yang beragama Islam, qasidah dan sebagainya. Dan untuk yang beragama non-Muslim, Kristen, yaitu ada kebaktian yang selalu kita lakukan di sini setiap Senin, Kamis, dan hari Minggu pagi. Itu pun bekerja sama dengan gereja-gereja yang terdekat di sini.
biasanya pendeta datang kemari. Di samping kesehatan juga ada sifatnya pembinaan keterampilan. Salah satunya hasil karya mereka itu ada, nanti bisa diliput ya. Ada menjahit juga ada, kristik tuh tempat tisu, sama kembang yang plastik itu juga hasil karya nenek-nenek di sini. Termasuk keset ya, itu banyak hasil karyanya. Nah, yang lebih banyak kegiatan di sini adalah kegiatan yang sifatnya hiburan. Hiburan diberikan kepada oma-opa ini ya untuk supaya mereka betah di panti ini. Seperti ada nobar kita adakan, kita tayangkan film-film yang lucu-lucu, yang ketawa-ketawa. Atau ada juga permintaan, Pak, sekali film ini dong, film serem dong. Nah, itu juga kita tayangkan, namanya oma-opa ya. Ada juga panggung gembira yang sifatnya bernyanyi sama-sama. Juga ada kegiatan musik seperti angklung. Kita setiap hari Rabu mendatangkan pemain keyboard untuk dia bisa nyanyi-nyanyi juga, tunggal-tunggalan, karaokean dan sebagainya. Dan kegiatan lainnya seperti olahraga, senam bersama. Tadi juga ada senam bersama setiap hari Selasa sama Jumat ya. Itulah yang banyak yang sering kita lakukan di sini. Dan juga kita kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. Karena panti kita ini suka sekali dipakai untuk praktek mereka. Ada yang PKL, ada yang penelitian di sini, ada yang untuk membuat tesis. Karena mereka ada mata pelajaran gerontologi, itu yang menjadi salah satu persyaratan mereka untuk kelulusan mereka. Jadi mereka harus ikut PKL seperti perguruan tinggi Universitas Binawan, Urindo, PKP, Tamrin, dan banyak lagi yang SMK juga banyak yang praktek di sini. Dan mereka lah yang suka membantu-bantu kita di sini. Nah, tenaga, kalau tenaga SDM kita ada 40 orang namanya Pak PJLP, Pak. 40 orang pun terbagi 6 orang keamanan, 4 orang tukang masak, 5 orang cleaning service, sisanya 7 orang perawat. Karena kenapa 7? Kebetulan kita ada 7 wisma. 7 wisma itu masing-masing satu wisma ada penanggung jawabnya adalah perawat. Ditambah pendamping, pekerja sosial. Jadi 7 perawat ditambah 18 orang pendamping yang urusan di wisma. Nah, ini yang bertugas mendampingin BBS kita di panti ini. 7 wisma, ada Wisma Dahlia namanya. Wisma Dahlia ini khusus untuk mereka yang total care. Artinya mereka lebih banyak di tempat tidur atau di kursi roda. Jadi mandi pun harus digendong. Kadang-kadang untuk membalik badan aja mereka pun harus diangkat. Udah pegal di sini dia teriak, kita angkatin, usah punggungnya. Kadang-kadang kita olesin minyak zaitun supaya nggak lengket badannya tuh. Nah, terus di Wisma Cempaka 50% ada yang masih total care. Separuh lagi ada yang tadi yang saya bilang ODMK atau ODGJ, yang tapi kebanyakan yang terganggu jiwanya. Ya awal mulanya ngomongnya nyambung, kenal sih nama siapa, kenapa sampai masuk panti. Nah, nanti lama-lama ngomong udah ngantur kemana-mana. Oh suami saya sana, suami saya sana, suami saya sana. Banyak suaminya. Nah itu cerita, tapi kita udah maklum dengan kondisi mereka seperti itu. Terus kalau ada Wisma Asoka sama Bougainville, sampai kita ini kebetulan, nanti kita bisa lihat ke sana, itu yang potensial.
yang oma yang bisa mandiri, yang bisa mandi sendiri, kalau makan bisa sendiri. Kadang-kadang pun mereka juga bisa ngurusnya diri sendiri lah, walaupun mungkin jalannya tertatih lah, namanya orang tua. Tapi mereka udah bisa sendiri. Jadi artinya pendampingan yang dilakukan sifatnya hanya dipantau oleh petugas kita. Kalau Katelia itu wisma isolasi. Jadi kakek nenek yang baru pulang dari rumah sakit dirawat ya, kita transisikan itu dulu, atau kakek nenek yang memang benar-benar sakit itu harus kita masukkan ke ruang isolasi seperti TBC misalnya. Itu mau tidak mau harus kita pisahkan supaya tidak menular ke yang lain. Kalau di belakang itu ada 2 wisma lagi, itu khusus laki-laki. Wisma Pelamboyan dan Wisma Edelweiss. Wisma Edelweiss ini yang kakek-kakek masih potensial. Kalau yang Pelamboyan, wisma yang total care ya, total care. Jadi artinya kakek-kakek yang tak berdaya juga banyak situ, ya makan harus disuapin. Tapi sebagian juga ada yang masih potensial, masih bisa berjalan. Ada juga yang Mahdi harus dimandiin, posisi belakang. Kalau panti ini sebenarnya berdiri sejak tahun 86. Dan berganti-ganti nama. Dari Sasana, dari rumah belum berbentuk panti namanya. Tahun 1996 dengan SK Gubernur 196 pula, itulah ditetapkan keputusan gubernur menjadi Panti Sosial Tresnawarda Budi Mulia I. Nah, bangunan belum seperti ini. Bangunan ini direhab total tahun 2011. Saat itu masih dan diresmikan oleh Pak Gubernurnya masih Pak Poke Jibowo. Dan bisa berubah indah seperti sekarang ini. Gitulah. Tadinya kapasitas tampungnya cuma mungkin 100 orang, 90 orang. Dengan direhabnya ini bisa mencapai sekitar 250 orang. Nah, ini jumlah panti kita sekarang ini. Dan permakanan juga alhamdulillah cukup bagus. Kita juga mendapatkan rekomendasi dari ahli gizi ya, dari ahli gizi rumah sakit, dari puskesmas, dari dinas kesehatan, sudah ACC, menunya itu yang kita laksanakan setiap hari ya. Yang dong, ya. Mana kasihan? Kamu yang buka. Jangan sayang. Kamu yang biru. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrun Amin. Saya bekerja di PSTW Budi Mulia I Cipayung. Saya sebagai juru masak. Saya bekerja di sini sudah 5 tahun. Untuk menu itu semua rumpun lansia itu sudah ditentukan, Pak. Jadi kalau misal menu itu dalam 10 hari itu berbeda-beda, Pak. Kayak menu hari ini adalah menu pagi itu kita habis sholat subuh, kita bikin susu dan teh hangat untuk kakek dan nenek. Untuk menu sarapan pagi ada telur balado, tempe orek, ada kerupuk, dan ada juga lalaban, timun, dan tomat. Jadi kan kalau kita kan masak itu ngikutin sesuai dengan menu, Pak. Jadi ada menu 1, menu kedua, menu ketiga, menu keempat, menu kelima, menu keenam, sama menu ke-7, menu ke-8, menu ke-9, menu ke-10. Itu beda-beda, Pak. Kayak misal hari ini tempe orek, telur balado, terus lalaban timun tomat, sama kerupuk. Nah, itu kan menu pertama. Besok menu kedua itu ada telur orak-arik, ada semur tempe, ada juga tumis sawi putih. Terus menu ketiga itu untuk sarapan pagi itu ada soto ayam, ada kerupuk bawang, ada juga tempe goreng. Kalau misal menu keempat untuk sarapan paginya itu ada bihun goreng plus bakso,
ada semur tahu. Kita sudah bersama dengan ahli gizi Cipayung, Pak. Jadi takar-takarannya udah ditentukan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elizabeth Painem di Panti Sosial Budi Mulia 1 ini. Saya bekerja sebagai pekerja sosial. Di sini saya baru kurang lebih hampir 2 tahun. Tapi sebelumnya di panti-panti lain saya sudah lama di panti-panti lain. Alhamdulillah dari tahun 94 sampai saat ini. Selamat siang, perkenalkan nama saya Mary Elvi Siburian. Saya bekerja di Panti Sosial Tresnawerda selama 9 tahun dan sebelumnya juga pernah bekerja di panti yang lain. Saya sebagai perawat atau mungkin bisa dibilang PJLP juga, tapi di bagian keperawatan. Untuk di bagian keperawatan khususnya perawat, kita lebih fokus ke bagian kesehatan kakek dan nenek karena memang mereka itu jika ada yang sakit atau mungkin mereka ada yang butuh perawatan luka atau segala macam, itu lebih fokusnya ke bagian keperawatan. Contoh kalau jika mereka kontrol ke rumah sakit itu perawat yang mendampingi. Jadi di saat mereka ada yang sakit, otomatis bagian teman-teman yang di bagian ruangan pendamping akan berkoordinasi dengan tim perawat untuk memberitahukan keadaan kakek atau nenek yang sedang sakit. Kita home visit, Pak. Home visit kan setelah dari hasil penjangkauan, BBS kita identifikasi, kita gali, kita asesmen, setelah kita tahu potensi-potensinya dan kita ketahui bahwa sebetulnya dia terlantar bukan karena memang sebatang kara, tapi memang menelantarkan diri karena ada konflik itu. Nah, kami Peksos home visit menemui keluarganya, menceritakan bahwa lansia ini ada di panti. Nah, kami berusaha mencari tahu permasalahan apa yang dihadapi kedua belah pihak ini antara si orang tua dan si anak-anaknya atau mungkin istrinya atau mungkin suaminya. Nah, kami cari tahu, kemudian kami berusaha memediasi agar si keluarga mau menerima si ini. Mau menerima pun kita lihat dari sisi kehidupan si keluarga ini. Mereka benar-benar mampu, misalnya orang punya atau memang tidak mampu. Tapi kalau kita lihat dari keluarga ini memang dia benar-benar mampu. Contoh soal misalnya dia ngontrak dan untuk si lansia ini nggak ada kamar misalnya, ya mau nggak mau kita berbesar hati mengarahkan juga ke keluarga, ya nggak apa-apa, tinggal di panti juga boleh, tapi dari pihak keluarga harus ada tetap menjalin silaturahmi. Dan kita memberi pengertian kepada si lansia ini bahwa keluarga tidak bisa menerima karena keadaan ekonomi misalkan. Tapi kalau karena konflik mungkin karena menantu nggak suka atau karena ada masalah-masalah, kita berusaha mencoba lagi memberi pengertian kepada keluarga, mengedukasi supaya memberi pelayanan ke si orang tua ini, ke lansia tersebut. Mereka ini dijangkau kebanyakan dari jalanan atau laporan masyarakat. Hasil penjangkauan ini dibawa langsung ke panti yang namanya Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya, 2 blok dari sini. Ya. Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya itu ada 2 kita, Panti Sosial Bina Insan 1 dan 2, yang sini 2, yang 1 di Kedoya. Di sana diseleksi sesuaikan dengan permasalahan-permasalahan sosialnya. Setelah ketahuan, itu langsung dirujuk ke panti kita. Misalnya ini lansia, dikirim ke kita. Karena memang daya tampung kita cuma 250, kalau misalnya lebih dikirim ke panti-panti lain. Kalau kita ada yang meninggal, kita minta ke PSBI. Jadi rujukannya dari Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya dulu. Semua hasil penjangkauan dari sana dulu, baru ke kita. Termasuk dari masyarakat. Rata-rata memang mereka banyak tidak mengenal keluarganya. Karena ya mereka nggak tahu rumahnya di mana, keluarganya di mana. Tapi kalau pas ditelusuri pelan-pelan, pas dia ingat, dia ngomong sama petugas, kita ada pekerja sosial, Peksos kita terus menggali. Nanti kalau dapat informasi, alamat, nomor telepon, dan sebagainya, itu langsung dilakukan home visit atau ditelepon pihak keluarganya.
Nah setelah pihak keluarga datang kemari, oh benar ini orang tua saya, sudah lama nggak ketemu, saya cari-cari kemana-mana nggak ketemu. Atau juga mungkin ada beberapa orang mencari keluarga ke sini. Wah saya kehilangan orang tua, pas tengok oh ada di sini ya, kita adukan pertemuan, benar, dicek sama pihak swasta benar, dan dia siap menjaga orang tuanya, ya kita kembalikan ke keluarganya. Ya, banyak juga yang meninggal nggak ada keluarganya. Karena kalau pada saat meninggal itu ada dua, Mas. Pada saat dia meninggal di panti ini, kita langsung kontak dinas pemakaman. Dia akan datang kemari, kita kebetulan ada ruangan pemulasaranan, itu biasanya jenazah itu ditaruh situ dulu, nanti dimandiin, dikafanin di sana, disolatkan di masjid, langsung dibawa oleh pihak pemakaman untuk dimakamkan. Kalau dia di rumah sakit meninggalnya, sakit, dirawat rumah sakit, meninggal, pihak rumah sakit akan kontak kita, tanyakan adakah keluarganya. Sama kita lakukan seperti itu. Kita akan cek, kalau ada keluarga kita hubungi keluarganya. Kalau memang nggak ada keluarganya ya sudah kita serahkan ke pihak rumah sakit untuk menindaklanjutinya. Pihak rumah sakit akan mengkontak dinas pemakaman juga untuk dilakukan pemakaman. Iya, ada juga memang tidak ada keluarganya. Tapi kalau memang nanti tahu-tahu ada kemari, kita tunjukin makamnya di sana. Makamnya masih ada. Jadi semakin membaiknya pelayanan kesehatan kita, semakin tingginya usia harapan hidup, maka semakin banyaknya jumlah lansia. Nah, lansia yang ada di panti ini atau yang dimiliki pemerintah ini khusus untuk lansia terlantar. Ada panti yang berbayar, ada yang swasta. Kayak di Cibubur itu ada panti Gria Cibubur apa ya? Itu berbayar. Jadi bagi orang tua yang kelebihan rezeki ya bisa di sana mungkin. Kalau di sini memang pure yang terlantar. Image mereka masuk ke panti ini memang benar, kata Mas tadi. Ada yang sebagian malu kalau orang tuanya dititipkan di panti. Dan memang harus ada budaya malu karena kita sebagai anak bertanggung jawab penuh untuk mengasuh orang tua kita. Tapi ada juga terkesan panti ini seperti menakutkan. Mereka nggak tahu di dalamnya seperti apa. Oh, saya nggak mau masuk panti, nggak mau masuk panti. Terkesan seperti itu. Karena masyarakat hanya tahu panti ini seperti apa, gini nggak boleh ini, nggak boleh itu. Memang sih kalau kita membatasi supaya tidak keluar panti ini, kita tak khawatir. Kalau udah jalan dia nggak tahu jalan pulang, gitu kan. Kemana perginya kita nggak tahu. Makanya tetap kalau mau keluar, kalau dia kangen kita antarin aja. Kalau memang saya kangen sama cucu saya, kita antarin. Kemarin kita antarin ada cucunya tinggal di Citayam sana, ya kita antarin. Dan memang keluarga di sana sampai ongkos pun nggak ada katanya alasan untuk mau membesuk orang tuanya kemarin. Nah, begitulah kira-kira karena memang sosial ekonomi juga kurang, gitu. Jadi lansia kita di sini ini sebenarnya kalau saya mengatakan cukup terlayani dengan baik. Kenapa saya bilang cukup? Makan terjamin, ya kan? Kesehatan terjamin. Sampai kalau misalnya banyak kan mereka yang dari jalanan itu tidak memiliki kartu tanda penduduk. Karena persyaratan untuk membuat kartu BPJS itu harus punya KTP, punya NIK. Makanya kita kerjasama dengan Dukcapil. Kita bermohon kepada mereka, nanti di Dukcapil ditinjau, dilihat, oh ini orang ada KTP-nya di Tangerang misalnya. Terpaksa petugas kami akan ke sana untuk cabut berkasnya. Temuin keluarganya juga udah nggak ada, nggak tahu. Kita temuin lurah di sana, lurahnya kepala desanya paham betul, dibuatkan surat untuk cabut berkas, baru bisa kita bikinkan NIK di sini. Jadi NIK itu bisa di sana dimatikan, dihidupkan jadi warga binaan sosial panti ini.
biar mendapatkan pelayanan kesehatan. Tantangan terbesar bagi kami atau tim dapur itu mungkin dari makanan. Satu kan misal ada lansia yang hipertensi itu. Untuk lansia yang hipertensi biasanya kan takaran garamnya gitu. Namanya selera orang itu berbeda-beda. Ada yang suka asin, ada yang suka pedas. Mungkin dari situ tuh kita jadi termasuk tantangan nih Pak. Misal Pak, kita kan ada menu yang mungkin nggak suka di WBS, nggak semuanya nggak suka sih, tapi sebagian itu ada yang nggak suka. Itu misal ikan tuna sama ikan balado, sama ikan tongkol balado Pak. Itu mungkin sebagian nenek itu ada yang nggak suka, kita ganti dengan telur. Bermacam-macam ya tantangannya dan kendalanya. Satu panti dengan panti lain beda-beda. Tapi saya lebih lama memang di panti lansia. Sebelumnya saya di panti lansia PSTW Budi Mulia 3 yang saat ini ada di Margaguna. Terus kemudian pindah ke PSBN RW Panti Netra di Cawang. Kemudian ke PSBI BD2 dan terakhir, semoga terakhir di sini. Jadi kendala yang saya alami dan kendala yang saya dapati untuk lansia ya terutama, karena sudah keterbatasan fisik, mereka ruang geraknya sangat susah, jadi kita benar-benar harus selalu mendampingi, terutama untuk yang total care, bed rest harus benar-benar kita melayani dengan sepenuh hati. Karena ruang geraknya sangat sulit, apalagi yang sudah total care benar-benar bed rest di tempat tidur. Kita harus memberi pelayanan dengan sepenuh hati, melayani untuk makannya, untuk mandinya, untuk ke belakangnya, semua itu kita harus yang melayani. Dan itu dilakukan oleh para pendamping. Pendamping itu adalah ujung tombaknya mereka di panti ini. Saya katakan ujung tombak karena mereka yang langsung melayani warga binaan itu. Dan untuk saya sendiri, sebelumnya saya mengalami seperti mereka, tapi saat ini saya sudah menjadi ASN dan menjabat sebagai Peksos. Saya saya mengarahkan, monitoring kegiatan-kegiatan mereka dan tetap melakukan pendampingan juga. Jadi kendalanya itu, dan kendalanya juga kalau ada warga binaan yang mempunyai keluarga tetapi keluarga tidak mau menerima mereka di keluarganya, seperti itu. Karena lansia kita ini, terutama yang di Panti Budi Mulia ini, yang milik negara ini, adalah melayani lansia yang benar-benar terlantar, tidak ada keluarga. Tapi kalau kita temukan keluarga, kita terutama kami Peksos berusaha mengembalikan ke keluarga. Nah, tantangan terberat bagi kami Peksos seperti itu, karena biasanya mereka ada konflik ya, mungkin antara si warga binaan ini, si nenek atau si kakek ini dengan anaknya atau mungkin dengan menantunya. Nah, itulah tugas kami yang saat ini masih sangat berat. Soalnya ada beberapa warga kami, binaan kami yang keluarganya masih susah menerima seperti itu. Kalau untuk tantangan terbesar sih sepertinya tidak ada ya Mas. Cuman lebih kembali ke bagaimana kita untuk tetap suasana hati kita tetap aman atau tenang, karena memang mengurus lansia itu memang ada sedikit lebih ke bagian mut-mutan, karena mereka itu dengan banyak mereka jumlahnya, otomatis sikap dan kepribadian mereka itu bermacam-macam. Kembali lagi ke tim perawat atau mungkin teman-teman pendamping yang menjaga atau yang mendampingi. Contoh, kadang kalau misalkan mereka itu yang satu ada yang misalkan dengan gangguan jiwa sakit, otomatis kan kita kan nggak tahu nih mau koordinasi ke merekanya seperti apa. Otomatis kita mungkin bisa dengan cara seperti apa, atau mungkin dengan pakai gerakan tubuh, atau mungkin pakai secara lisan juga mungkin dia mengerti. Jadi kita memang harus banyak mengerti maunya mereka seperti apa, terus mereka itu inginnya seperti apa. Jadi kita memang harus banyak lebih mengerti maunya mereka. Apalagi kalau misalkan dengan kakek nenek yang tidak bisa bicara, otomatis kita harus memang bisa dipaksa untuk
bisa ngerti dan tahu maunya mereka seperti apa. Kadang kita lebih ke kasih gerakan tubuh, nenek maunya apa atau kakek maunya apa. Mungkin kita unjuk dia mau minum atau dia mau makan, paling seperti itu. Ada. Karena mereka kan lebih ke banyak yang demensia ya. Demensia itu lebih ke lupa, udah banyak lupanya. Ada suatu momen mereka bakal ingat keluarga, ada satu momen mereka bakal memikirkan untuk, Mary aku pengen pulang kemana? Ternyata dia ingat alamat segala macam, dia nangis. Mungkin kita lebih ke pendekatan untuk ngajak ngobrol, untuk membuat dia lebih tenang, dan nanti kalau di saat dia memang sudah ingat alamat apa segala macamnya, baru kita arahkan ke tadi yang dibilang seperti yang Bu Elizabeth tadi, ke Ibu Peksos kita arahkan untuk di home visit ke keluarganya. Kalau pengalaman mungkin banyak, atau hal-hal seperti itu banyak saya jumpain di sini. Yang terkesan kemarin, ada satu oma, udah hampir 5 tahun di panti ini. Setiap ketemu saya, Pak mau pulang. Saya tahu kampung saya tahu rumah saya katanya. Tapi kita tahu, menganggap ini halunya terlalu tinggi, gitu loh. Akhirnya coba ditelusuri pelan-pelan oleh pekerja sosial saya. Dia asal dari nama daerah saya lupa di Jawa tuh, di Tuban ya, Tuban. Di kontak di sana ada namanya petugas sosial kecamatan kita. Dia kontak sana. Terus dia datangin ke rumahnya, oh iya benar ada orang tuanya nih sini benar. Tapi dia punya anak di Jakarta. Cuman saya punya nomor HP ponakannya katanya. Kita telepon ponakannya di sini. Datang ponakannya, oh iya benar ini tante saya, ini bude saya katanya. Anaknya ada di sini. Ternyata anaknya tinggal di Kemang, Mas. Orang berada, orang mampu, suaminya orang New Zealand. Dia bilang, aduh saya cari orang tua saya kemana-mana, saya udah nggak tahu di mana. Nah, itu saya cerita kemana tuh. Tapi ya itu, kok ntar Pak, saya minta 3 hari lagi ya Pak ya. Saya beliin tiket dulu biar dia pulang kamu. Nah, 3 hari lagi sudah tinggal di sini. Saya bilang, kapan lagi ada waktu kamu untuk mengabdi ke orang tuamu? Ini ladang pahala. Bawa, saya jadikan bawa pulang. Pas sampai di sana, masa anaknya 3, masing-masing anaknya punya pakai babysitter. Kamu carikan orang tuamu babysitter satu lah untuk ngurusin orang tuamu. Masa kamu susah?